jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan provokasi yang bisa dimaknai berbeda oleh masyarakat. Jangan membuat hate speech yang bisa dibaca oleh anak-anak kecil yang mungkin ini tidak edukatif. Kita tetap pada rel kita menjalankan hak kita untuk bersuara, menyuarakan pendapat kita secara konstruktif, objektif, dan konstitusional, tidak dengan cara-cara yang salah, sehingga akan membuat kegaduhan dan pertanyaan publik. Sekali lagi, sahabat Indonesia, standing saya adalah ingin tetap bersuara untuk menjaga Indonesia, merawat Indonesia dengan cara pilihan diksi yang baik, tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan ujaran-ujaran yang provokatif, dan sudah pasti saya menghindari hate speech. Tapi izinkanlah saya tetap bersuara untuk menjaga dan merawat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. 7 hari lagi kita akan memperingati 81 tahun kemerdekaan kita. Merdeka, kita sudah merdeka. Pertanyaannya, apakah kita sudah 100% merdeka? Ini menjadi perbincangan publik. Kalau kita mengacu beberapa hari yang lalu, Polda Metro Jaya menangkap 28 pegiat medsos yang dituduh, disangka menyebarkan hoax. 18 diedukasi dan 9-10 diproses hukum, juga dilakukan penahanan. Ini cukup menyita perhatian kita, karena saya pun termasuk pegiat media sosial. Ini juga menyusul berita dari Jawa Barat, kalau tidak salah. Ada 2 orang ditangkap juga terkait komentarnya yang sangat pedas terhadap pidato Pak Prabowo tentang Iran yang mempunyai senjata nuklir. Nah, sebetulnya saya sangat setuju bahwa ruang publik tidak boleh dikotori dengan hoax. Saya sangat sependapat. Ruang publik harus bersih, harus steril dari fitnah, provokasi, dan hoax. Kalau itu yang dilakukan, saya setuju dengan polisi bahwa kita tidak lagi boleh memberikan ruang sekecil apapun untuk penyebaran berita hoax, karena ini bisa memecah belah kita sebagai bangsa. Kita tidak boleh begitu, apalagi fitnah, apalagi provokatif. Nah, tapi di sisi lain, mudah-mudahan pihak polisi juga bijak atau wise dalam menerapkan undang-undang di KUHP maupun undang-undang ITE. Harus dibedakan apakah yang disampaikan oleh pengamat pegiat media sosial itu adalah kritik atau semacam kegeraman terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Saya kira kalau yang ini tidak boleh diproses hukum. Ada ruang untuk bersuara, menyuarakan pendapat dan ekspresi. Itu dijamin oleh konstitusi kita. Sekali lagi, batasannya harus jelas. Karena seperti saya ini sangat mencintai Indonesia, sangat mengakui pemerintah yang ada. Tapi pemerintah, siapapun pemerintahnya, tidak peduli itu tidak saya dukung atau saya dukung sekalipun, kalau pemerintah baik harus kita dukung sepenuhnya. Tapi sebaliknya, kalau ada kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan negara atau membahayakan rakyat, selayaknya memang kita sebagai warga bangsa punya hak untuk mengingatkan. Nah,
Batasan mengingatkan ini memang harus disuarakan dengan bahasa yang santun. Saya sangat tidak setuju kalau kritik itu dilakukan dengan kasar, menyerang kehormatan seseorang, dilakukan dengan kalimat-kalimat atau diksi yang sangat menyakitkan atau destruktif, karena ruang publik kan dibaca oleh semua kalangan. Kalau itu saya setuju. Tapi pada saat kritik itu dibangun dengan kalimat yang sopan, kalimat yang pilihan diksinya itu tepat dan itu mewakili kepentingan rakyat, tidak ada unsur hoax, tidak ada unsur provokatif, saya kira tidak perlu kita takut untuk dipidanakan. Jadi saya masih percaya dengan aparat penegak hukum di era media sosial sekarang ini, serepresif apapun polisi, saya kira harus berhitung ulang. Mereka tidak bisa semena-mena pada saat spotlight pemberitaan publik ini begitu luas. Tidak hanya media mainstream tapi juga media sosial, itu juga sangat diperhitungkan. Di sisi lain kita juga melihat fenomena no viral, no justice. Kadang-kadang kita menyuarakan itu untuk membantu memviralkan kasus tertentu agar mendapatkan perhatian publik. Artinya bukan provokatif. Jadi sekali lagi saya mendukung langkah kepolisian untuk menegakkan, memberantas hoax, fitnah, atau ujaran-ujaran yang kasar, hate speech, tapi harus dibedakan bahwa banyak orang termasuk saya mengkritisi, memberikan opini itu dasarnya tidak lain dan tidak bukan hanya karena ingin merawat Indonesia, karena sangat mencintai Indonesia. Semasih tidak ada hoax, tidak ada fitnah, tidak ada hate speech di dalamnya, saya kira yang kami lakukan tolong jangan diberangus dengan pembungkaman. Jadi apalagi sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa kegaduhan ruang digital tidak boleh dimaknai sama merupakan kegaduhan di ruang nyata atau di ruang real di masyarakat umum. Jadi kalaupun gaduh di ruang digital itu harus dimaknai bahwa kita peduli kepada bangsa ini. Kita tidak ingin negara ini berjalan ke arah yang salah. Kita mencintai Indonesia, kita mendukung pemerintah untuk melaksanakan program-program yang menyejahterakan rakyat, tapi juga kita mengkritisi kalau ada program-program yang akan merugikan keuangan negara. Karena para pejabat tinggi termasuk presiden, gubernur, wali kota, bupati itu dipilih oleh rakyat. Mereka diberikan amanah untuk mengelola administrasi pemerintahan daerah maupun negara. Artinya kita punya hak untuk mengontrol mereka. Tapi dengan catatan harus dengan cara yang baik, cara yang santun, tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan hate speech, tidak juga menebarkan kalimat-kalimat yang provokatif. Jadi supaya ada batas jelas antara mana yang provokatif menyebarkan hoax, mana yang murni untuk mengkritisi dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Yang terakhir saya ingin menghimbau kepada aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian, agar menciptakan suasana yang kondusif, selayaknya membuat semacam pertemuan dengan pegiat medsos untuk memberikan arahan rambu-rambu mana yang boleh dan tidak boleh. Do and done ini perlu dilakukan agar kita mempunyai persepsi yang sama. Kita tidak lagi menginginkan sumber daya kepolisian yang sangat mahal ini digunakan untuk melakukan penindakan-penindakan yang merugikan rakyat sendiri. Di sisi lain juga saya menghimbau kepada pegiat media sosial dimanapun, mari kita kritisi pemerintah secara objektif.
Kalau baik, katakanlah baik. Jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan provokasi yang bisa dimaknai berbeda oleh masyarakat. Jangan membuat hate speech yang bisa dibaca oleh anak-anak kecil yang mungkin ini tidak edukatif. Kita tetap pada rel kita menjalankan hak kita untuk bersuara, menyuarakan pendapat kita secara konstruktif, objektif, dan konstitusional, tidak dengan cara-cara yang salah, sehingga akan membuat kegaduhan dan pertanyaan publik. Sekali lagi, sahabat Indonesia, standing saya adalah ingin tetap bersuara untuk menjaga Indonesia, merawat Indonesia dengan cara pilihan diksi yang baik, tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan ujaran-ujaran yang provokatif, dan sudah pasti saya menghindari hate speech. Tapi izinkanlah saya tetap bersuara untuk menjaga dan merawat Indonesia. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.